kadang ada stigma ini ya, kayak kalau ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung dalam tanda kutip gitu. Bahwasannya teknis atau jalur untuk melaksanakan jenjang pernikahan itu setidaknya diridhoi dulu gitu. Nah, karena poin utamanya adalah bukan jaminan, tapi langkah yang kita ambil sudah benar belum. Sebenarnya kita tuh kayak dijamin oleh banyak pihak. Jadi bukan cuman pandangan kita aja. Misalnya ada cuman kenal sama Kang Radi, udah cari tahu Kang Radi dari Kang Radi aja. Kan dalam tanda kutip bisa bohong ya teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya dari orang lain, kita jadi punya pandangan yang sejujur-jujurnya gitu. Oh, jadi dalam tanda kutip tadi digaransi oleh banyak pihak. Bahkan ini tuh bisa jadi poin plus nih buat teman-teman yang perempuan. Aduh, aku kayaknya masih belum pantas nih untuk ta'aruf, masih belum baik. Justru karena kita pengen jadi baik, ya kita ikutan ta'aruf gitu. Bisa menikah lewat ta'aruf walaupun itu nggak dikenal gitu. Kenapa bisa gitu? Allah tuh pasti membukakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nadas Channel. Teman-teman, hari ini aku nggak sendirian, jadi udah ada jodoh aku di sebelah kanan di sini. Nah, hari ini kita pengen sedikit berbagi tentang pengalaman kita. Ya, semoga sedikitnya ada manfaat yang bisa diambil. Mungkin untuk topik kali ini lebih ke kenapa sih gitu ya kita tuh seberani itu untuk ta'aruf gitu. Kalau mungkin di luar sana itu kadang ada stigma ini ya, kayak kalau ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung dalam tanda kutip gitu. Kita mungkin mulai ya. Kenapa Kang Radi ini bisa ibaratnya yakin gitu kalau misalnya bisa menikah lewat ta'aruf walaupun itu nggak dikenal gitu. Kenapa bisa gitu? Kan kita pun nikah itu lewat ta'aruf dan sama-sama nggak kenal satu sama lain dan belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Oke, mau pilih mau ta'aruf atau mau pacaran itu sebenarnya bukan jaminan rencana kita berhasil gitu. Tapi di step pendekatan ini kita udah milih ta'aruf, udah jadi satu segmen ini kita udah bener langkahnya. Nah, kalau misalnya tadi disebut stigma ta'aruf itu beli kucing dalam karung. Nah, pertanyaannya gini, kita balikin lagi. Emang kalau misal pacaran, apakah ada jaminan yang di dalam karung itu sesuai keinginan? Dan ternyata kita lihat fenomena di masyarakat, mau pacaran sekian tahun, mau ekonominya semantap apapun, bahkan udah keluarga kenal, apakah 100% menjamin? Jawabannya tidak gitu. Jadi ini perlu diluruskan bahwasannya teknis atau jalur untuk melaksanakan jenjang pernikahan itu setidaknya diridhoi dulu gitu. Nah, karena poin utamanya adalah bukan jaminan, tapi langkah yang kita ambil sudah benar belum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ta'aruf ini sendiri justru kalau teman-teman ada stigma beli kucing dalam karung, ternyata enggak loh, ternyata enggak sama sekali. Justru karena ini resmi ya, pihak keluarga saling mengetahui kondisinya, bahkan kalau misalnya teman-teman melalui medium dari sebuah lembaga itu teman-teman termonitor dengan baik, kemudian kedua orang tua mengetahui ya, bahkan ini tuh bisa jadi poin plus nih buat teman-teman yang perempuan itu, teman-teman bahkan terlindungi baik secara resmi maupun secara kekeluargaan itu akan terlindungi kalau melalui ta'aruf. Nah, jadi itu yang mau coba aku sampaikan ya, bahwa ta'aruf ini perlu dihilangkan stigma beli kucing dalam karung. Justru semakin formal, semakin resmi, semakin tanda kutip banyak detail yang dituangkan dalam ta'aruf, karakter seseorang akan makin kelihatan loh teman-teman, percaya nggak? Bahkan justru kalau melihat karakter seseorang itu, kasihlah threshold atau ambang batas yang itu akan memantik karakter aslinya. Seperti itu, tentu dalam batasan yang wajar ya. Kayak misalnya kita menentukan terus terang aja budgeting. Nah, itu teman-teman bisa pasti akan kelihatan karakter aslinya. Saya ambil contoh kayak gitu. Mungkin itu dulu nih. Oke, ya kurang lebih juga sama sih. Cuman yang mungkin kan sama, tapi mungkin ada nambahin sedikit pandangan ada.
Jadi kalau misalnya tadi nyambung juga sama Kang Radi ya, yang dipilih pertama itu kan apapun ikhtiarnya, intinya kita udah milih ikhtiar yang insya Allah gitu ya, diridhoi sama Allah gitu, dengan cara yang ibaratnya baik gitu. Nah terus kalau yang ada lihat di sini tuh justru nggak, stigma itu tuh nggak benar gitu. Karena apa ya, dengan kita ta'aruf itu sebenarnya kita tuh kayak dijamin oleh banyak pihak gitu. Karena di proses ta'aruf itu kita kayak make sure ke beberapa POV gitu. Nanti make sure juga ke temennya Kang Radi, terus udah gitu make sure juga ke keluarganya, make sure juga ke apa namanya, teman kantornya gitu. Jadi apa ya, ibaratnya tuh kita tuh dalam tanda kutip dijamin sama orang-orang sekelilingnya gitu. Jadi bukan cuman pandangan kita aja, misalnya ada cuman kenal sama Kang Radi, udah cerita Kang Radi dari Kang Radi aja, kan dalam tanda kutip bisa bohong ya teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya dari orang lain, kita jadi punya pandangan yang sejujur-jujurnya gitu. Jadi dalam tanda kutip tadi digaransi oleh banyak pihak, dan in case misalnya nauzubillah satu waktu ada sesuatu hal, kita tuh udah dijamin loh sama banyak orang gitu. Itu tuh perspektif banyak orang gitu. Jadi menurut Nada justru Nada tuh jadi lebih yakin karena dijamin oleh banyak orang gitu. Itu sih. Nah terus nih Kang Nadi, kalau misalnya bisa disebut ya, di highlight lagi, kenapa sih harus atau sangat disarankan gitu, apalagi buat yang muslim tuh, kalau mencari jodohnya lewat ta'aruf? Oke, ya kalau ditanya kenapa, nah itu jawabannya cuma satu. Itu karena tadi juga sempat di-spill ya di awal, karena itu satu-satunya jalan yang diridhoi Allah, apalagi sebagai muslim nih ya. Nah kalau aku kasih analogi yang lain gini, kita udah beli tiket pesawat nih, resmi, sah, udah sesuai harga, pokoknya tanggal udah oke, semuanya udah komplit. Nah seresmi itu pun kita masih harus melalui bandara, harus diperiksa dulu bagasinya, barang bawaan, kemudian harus boarding dan segala macem. Nah itu bayangin, udah resmi aja masih harus melalui proses kayak gitu. Kenapa kita nggak mikir gini, kan kita udah beli tiket resmi, udah aja masuk pesawat misalnya lewat gerbang belakang, dari pagar loncat masuk ke pesawatnya. Kenapa nggak kayak gitu, kan kita udah sah, udah punya tiket, tempat duduknya udah bisa kita booking misalnya. Tapi kenapa kita harus lewat proses yang tadi, pemeriksaan, boarding segala macam? Nah itu karena memang satu-satunya jalan yang harus kita lalui gitu, yaitu ta'aruf. Jadi kalau ditanya kenapa, karena itu satu-satunya jalan untuk melaksanakan jenjang pernikahan, yaitu ta'aruf, seperti itu. Oke, itu why-nya gitu teman-teman, kenapa sih milih ta'aruf, perspektif Kak Radi. Ini aku juga mirip-mirip ya, jadi idem gitu terkait dengan ta'aruf ini. Wow, menarik. Oke, mungkin ini kan mungkin kalau bisa dibilang kita tuh kenalannya tuh adalah sekitar efektifnya ya. Sebenarnya efektifnya tuh bisa dibilang lebih pendek lagi, cuman kayak secara waktu, secara hitungan bulan itu sekitar 6 bulanan gitu. Cuman kalau ya bisa dibilang itu kan waktu yang singkat gitu. Nah kenapa bisa yakin itu Kang, dengan waktu yang singkat itu sudah ibaratnya mengenal seseorang gitu, dan oke, dia bisa jadi pasangan hidupku gitu. Oke. Nah kenapa dalam 6 bulannya ini case-nya kita bisa yakin? Yang pertama, kita cek dulu apa yang ingin kita ketahui dari calon pasangan kita. Kita konfirmasi aja dulu ke calon pasangan kita, misal ABCD. Nah seiring berjalannya waktu ya, karena kita udah melalui proses yang Allah ridhoi, berprasangka baiklah kalau Allah tuh pasti membukakan semuanya ya. Karena kita udah ikhtiar yang terbaik ya, yaitu ta'aruf, pasti Allah membukanya semua, insya Allah kebuka semuanya. Kenapa? Karena dari pertanyaan yang kita ajukan, seiring berjalannya waktu itu akan terbuka statement-statement yang dia kasih. Misalnya di awal kita nanya,
bagaimana pendapat kamu tentang ABCD. Nah, sering berjalannya waktu, pasti sifat seseorang akan muncul secara natural ya. Nggak mungkin dalam waktu yang lama orang tuh tanda kutip memasang wajah-wajah sandiwara yang ingin menutupi sifat aslinya. Secara umum sulit sekali. Nah, apalagi kayak yang tadi aku bilang di awal, kalau misalnya udah dikasih case-case yang cukup serius ya, kayak misalnya budgeting, itu kan sifat aslinya akan kelihatan. Nah, itulah yang bikin aku yakin, bahwasannya bukan masalah berapa lamanya kita bertaruh, tapi seiring berjalannya waktu, apa yang Allah bukakan, informasi-informasi apa yang Allah tampilkan ke kita mengenai pasangan kita. Dan perlu diingat nih teman-teman, nyari pasangan itu bukan yang sesuai 100% harus semaunya kita, enggak. Cari mana yang basicnya itu kita butuhkan secara agama ya. Kalau ada yang kurang-kurangnya yang masih bisa ditolerir, itu kembali ke teman-teman, masih bisa nggak ditolerir. Kalau misalnya masih bisa, nggak masalah. Jadi mau nyari yang 100% sempurna itu nggak ada gitu. Bahkan sekelas sahabat Nabi pun masih mengalami tegur-teguran ya, dalam artian ada kesalahan ditegur, ada kesalahan ditegur. Seperti itu teman-teman. Jadi lamanya waktu ta'aruf itu sebenarnya nggak jadi masalah, tapi sebagaimana kita menyandarkan diri ke Allah, nanti Allah akan bukakan semua informasi selengkap-lengkapnya saat kita berta'aruf. Jadi jangan takut, pasti Allah bantu kalau kita udah milih jalan yang Allah ridhoi. Justru yang paling ngeri, yang kayak case tadi nih, yang pertanyaan sebelumnya, kok bisa udah pacaran bertahun-tahun ternyata pas nikah berubah drastis. Justru sebenarnya karena pacaran ini adalah jalan yang kita pilih karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu membutakan kita tentang informasi-informasi yang sebenarnya pasangan kita udah ngasih indikasi-indikasi buruknya gitu. Tapi terbutakan oleh jalur yang kita ikuti hawa nafsunya. Itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman objektif nih, ini di pacaran itu banyak banget informasi-informasi yang terbuka gitu, yang mana itu tuh indikasi baiknya ditinggalkan. Tapi karena mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu ini membutakan informasi-informasi yang sebenarnya udah jelas gitu. Itu sih kenapa yang bikin aku yakin, karena ya Allah telah membukakan informasi sejelas-jelasnya ya, udah jelas, clear. Nah, tinggal kita pilih apakah masih bisa ditoleransi hal-hal yang mungkin tanda kutip kekurangannya masih bisa ditoleransi nggak, gitu sih. Oke, wow, sama, setuju. Ini nambahin aja dikit terkait dengan waktu yang singkat. Sebenarnya tuh ini maksudnya POV aku baiknya ta'aruf itu karena dia tuh jadi kita ta'aruf tuh udah fokus emang mau serius gitu teman-teman. Jadi ketika kita ta'aruf tuh nggak ada misalnya kita hai enggak gitu. Tapi bener-bener kita tuh nyiapin semua pertanyaan, diskusi kita tuh emang buat serius gitu, buat ke jenjang pernikahan. Jadi sebenarnya waktu 6 bulan tuh akan sangat banyak yang didiskusiin gitu, akan sangat banyak yang kita tanyain satu sama lain, yang bikin kita tuh lebih yakin atau justru enggak kayak gitu. Dan balik lagi ketika kita ngejalanin proses itu juga kan ada banyak kayak sholat istikharah yang dilakuin. Nah dengan itu kan sebenarnya juga ibaratnya tuh itu yang ngebuat waktunya tuh jadi singkat, padat gitu teman-teman. Jadi kita balik lagi sama Allah, minta petunjuk lagi gitu aja terus gitu. Jadi ketika prosesnya itu kenapa bisa singkat padat, karena itu tadi kita fokus sama endingnya bakalan serius gitu, nggak main-main lagi kayak gitu. Jadi banyak, ibaratnya kalau bisa dibilang banyak hal dagingnya yang dibahas terkait dengan pernikahan gitu. Kalau misalnya
bisa dibilang seperti itu sih teman-teman. Nah jadi sebenarnya Karin itu pengen kita pengen bantu atau pengen ngasih pencerahan sedikit itu ke teman-teman kalau ternyata ta'aruf ini bukan hal yang tabu gitu ya. Jadi ini adalah justru hal yang insya Allah baik, yang kita juga udah alamin, dan juga kita juga ibaratnya pengen ngajak teman-teman untuk ikhtiar cari jodoh itu lewat cara yang baik seperti itu. Dan mungkin ada juga nih yang masuk beberapa kan, ada tuh kayak aduh aku kayaknya masih belum pantas nih untuk ta'aruf, masih belum baik ya, gak ada yang sempurna gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nothing's perfect gitu, semua orang ya nggak ada yang sempurna, yang sempurna yang milik Allah gitu. Jadi justru karena kita pengen jadi baik ya kita ikutan ta'aruf gitu, bukan berarti kita harus baik dulu ya, sampai kapan gitu kita nunggu jadi baik ya nggak akan dapet jodoh juga gitu ya kalau misalnya nunggu jadi baik, tapi ya berproses terus gitu. Jadi intinya jangan juga insecure kayak aduh aku belum ngerasa belum baik, aku ngerasa belum syar'i, aku ngerasa belum alim dan lain sebagainya, jadi nggak ikut ta'aruf. Bukan gitu, justru dengan kita ikutan ta'aruf mudah-mudahan Allah tuh bantu kita untuk terus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari Kak Nadi? Nah iya, jadi kalau misalnya aku coba cari analogi lain, sama aja kayak bilang gini, aduh aku belum baik nih, nggak mau sholat 5 waktu dulu. Itu sholat 5 waktu itu yang pertama adalah kewajiban gitu. Sedangkan kalau case-nya ini ta'aruf itu cuma satu-satunya jalan kalau mau menempuh ke jenjang selanjutnya, yaitu pernikahan atau rumah tangga. Jadi itu nggak ada hubungannya ya baik dengan ta'aruf, justru satu-satunya jalan yang melalui ta'aruf itu. Kalau misalnya teman-teman udah bercermin dirinya belum baik, terus ditambahin belum baik lagi, jadi itu sama aja menjerumuskan diri pada hal-hal yang semakin menjauh dari agama. Justru kalau misalnya teman-teman ya alhamdulillah udah punya kesadaran diri belum baik, yang pertama dilakukan adalah introspeksi diri dulu, introspeksi diri dan cari tahu mana yang benar gitu, mana jalan yang diridhoi Allah, baru kita lanjut gitu. Ingat, pilihan itu banyak, tapi yang diridhoin Allah itu adalah yang di statement pada Al-Quran dan hadis. Temannya mungkin ya Masya Allah. Mungkin kita spill sedikit juga, kita ta'aruf di mana. Jadi kita ikutan ta'aruf di Masjid Salman ITB teman-teman. Insya Allah itu udah sangat terstruktur, tersistem untuk membantu kita, memfasilitasi kita untuk ta'aruf. Dan sudah banyak sekali ya alumni-alumni di sana juga yang alhamdulillah menikah gitu teman-teman. Dan nanti lebih lengkapnya prosesnya gimana kita bahas di konten yang lain ya, jadi jangan lupa. Betul, nama programnya Sekolah Pranikah. Wah sebenarnya kita pengen banget diskusi lebih panjang, tapi karena waktunya udah panjang juga, nanti kita bakalan bahas banyak hal di konten-konten yang lainnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk pantengin, like, komen, dan juga subscribe. Kalau misalnya mau ada yang kita bahas boleh tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton kita. Semoga ada manfaatnya. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.